Bagi yang memiliki garis tangan ini silakan disimak. Jangan terlalu percaya 100% karena ini adalah analisa atau asumsi karena tidak bertemu secara langsung, hanya melihat foto. Banyak kekurangan dengan cara hanya sekedar melihat foto. Tidak 100% akurat. Jadi yang saya komentari di sini adalah garis kehidupan di tangan kiri tidak nampak atau rusak, sedangkan di tangan kanan itu bagus dan cukup jelas. Bahkan ada garis naik, yaitu garis rezeki nantinya. Ini menggambarkan tangan kiri yaitu kecenderungan di masa lalu atau awal-awal kehidupan, masa-masa mudanya cukup banyak tantangan, rintangan, hambatan ataupun banyak godaan untuk mencapai cita-citanya. Mungkin juga penghasilannya saat ini hanya pas-pasan. Namun karena garis hidupnya di tangan kanannya sangat jelas, di kemudian hari butuh waktu beberapa tahun untuk mencapai cita-citanya. Kira-kira umur 40 tahun baru dia bisa menikmati atau mungkin lebih maju dari sebelumnya, 39-an gitu. Dan garis kepala tangan kiri agak bergelombang, jadi awal-awalnya juga akan merasa bimbang, ragu-ragu, bingung tentang apa yang harus keputusan diambil. Namun di masa depannya tangan kanan cukup bagus. Dan dengan garis kepala dan garis kehidupan terpisah, mandiri, kesepian, dan juga mungkin jangan menggampangkan suatu masalah. Di tangan kiri di bawah jempol garis keluarga itu berlubang besar. Kalau dihubungkan dengan garis perkawinan yang agak ke atas sedikit di atas pertengahan umur, sedikit di atas umur dewasa. Jadi pernikahannya itu lebih bagus menikah lewat umur 27 atau bagusnya menikah dia umur 30. Jadi kalau udah mendekati 30 usahakan jangan memilih-milih pasangan. Jika ada mendekat terima saja. Ini ada bagusnya terlambat menikah karena garis keluarganya ada bolong seperti itu. Biasanya jika menikah di bawah usia 27 atau jika 23, 24, 25 menikah biasanya akan terjadi perhara. Jadi syukuri saja. Dengan garis kepalanya yang panjang termasuk, jadi banyak idenya, kreativitasnya mungkin nanti akan muncul juga. Garis matahari ada setengah, agak terhambat dalam kemajuan tapi bisa maju karena garis di tangan kanan itu jelas semuanya, baik garis kepala, garis hati maupun garis kehidupan. Ada keunikan yaitu dia bisa menyembunyikan atau memendam perasaan seperti perasaan marah, sedih, atau penyesalan. Bisa dikontrol atau dipendam. Dia sangat baik jika bekerja di bidang kedokteran atau memegang rahasia detektif. Di tangan kirinya garis kepalanya agak bergelombang, namun tangan kanannya lebih bagus. Jadi di kemudian hari semakin dewasa, semakin tua akan semakin bijaksana, semakin jelas apa yang dia tujui, apa yang dia kerjakan ditimbang di masa lalu. Jika dia nanti menjadi pemimpin atau menjadi penggerak, dia cukup bijaksana. Hati-hati karena semakin ke depan akan semakin banyak kawan, tetapi akan juga semakin banyak yang ingin mencelakai, banyak pengagum dan banyak musuh. Namun anehnya, musuh-musuh yang ingin menjelekkannya lama-kelamaan menjadi teman baik karena mungkin melihat kebaikannya. Mungkin dia gampang sedih tapi juga gampang gembira. Hari tua hidupnya berkecukupan dan cukup bahagia. Rezekinya juga cukup baik, namun karena mungkin lebih mengutamakan kedudukan daripada uang, jadi mungkin agak tidak walaupun baik tidak kaya raya gitu ya. Lebih menginginkan kenyamanan dan ketenangan hidup. Tanda-tanda keberuntungan bisa terlihat di usia 35, tapi lebih maju di usia 39. Semoga. Mengenai jodoh tidak spesifik, bisa terlihat dalam garis tangan, dari mana, dengan siapa, itu tidak begitu pasti. Yang jelas usaha setelah mendekati 30 jangan memilih-milih pasangan.
terbuka, dan perluas pergaulan. Di masa lalu yang kurang optimis, tapi di masa depan kelihatan akan optimis dan berpikiran terbuka. Mungkin juga Anda ingin terlihat indah, bagus. Anda mungkin cukup bersahaja. Mungkin beberapa orang melihat Anda keras, waspada, dan sensitif. Itu adalah bagian dari kepribadian. Namun Anda cukup bisa memanfaatkan situasi. Dan bagaimana caranya bertahan, dan bagaimana caranya menyerang. Dalam artian pandai mengambil hati orang. Walaupun bekerja sangat baik, cepat, tapi kurang mendetail. Garis ini di jempol tangan kanan. Intuisi dan feeling Anda mungkin nanti tambah kuat. Dengarkan suara hati nurani dalam keputusan tertentu. Mungkin akan mendapat petunjuk dalam mimpi, atau mimpi menjadi kenyataan. Itu bisa terjadi ataupun tidak bagi pemilik garis tangan ini, tergantung situasi latar belakang kehidupannya. Ini adalah garis metafonik, yaitu untuk keberuntungan dalam mencapai keputusan atau memilih keputusan sesuai dengan hati nurani, ataupun feeling atau intuisi yang muncul di dalam perasaan. Garis kepala tangan kanan cukup pendek, mungkin gampang tersulut emosi, cepat marah tapi juga tidak pendendam, simpel dan tidak ingin bertele-tele, ingin pekerjaan cepat selesai. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, mungkin akan merasa tidak tenang dalam memutuskan sesuatu. Pada saat marah, hindari dan jangan sampai ceroboh dalam situasi tertentu sehingga merugikan diri sendiri.